Semanggi, luar biasa. Alhamdulillah pagi ini saya Aita Syianti ditemani oleh Bapak Randy Aditya yang sudah berkenan menyempatkan waktu di pagi hari ini. Kira-kira pagi ini, selamat pagi Pak. Baik. Wah, saya jadi nervous nih teman-teman. Apa yang akan kita bahas di perbincangan kita pagi ini nih Pak Randy? Pagi ini kita berdiskusi mengenai video dari Gary Hamel mengenai kapabilitas manusia dalam hierarki organisasi, seperti itu Bu Anita. Kapabilitas manusia dalam hierarki organisasi. Betul sekali. Gimana Pak? Berdasarkan video yang sudah kita saksikan sama-sama, di situ memang ditekankan bagi pimpinan atau pemimpin itu penting dalam mengoptimalkan organisasinya dalam bentuk memaksimalkan kemampuan potensi dari employee, seperti itu Bu Anita. Dan Mr. Hamel memberikan guidance itu dalam bentuk piramida, ada 6 leveling seperti itu, dan masing-masing levelnya itu dibagi menjadi 2 Ibu, dibagi menjadi 2, masing-masingnya di 3 tingkatan seperti itu. Oke, jadi ada 2 hal jadi bahan topik kita pagi ini tentang bagaimana mengoptimalisasi kinerja atau potensi dari satu employee gitu ya. Nah, cuma masalahnya begini nih Pak Randy, ketika ada 2 batasan, di mana batasan yang pertama itu bicara tentang strategik gitu ya, orang sudah dituntut untuk autopilot, dan yang batasan yang di bawah adalah bicara tentang mechanical. Nah, tidak sedikit utamanya nih ya, para leader atau pemimpin itu gagal mengcapture batasan-batasan itu sehingga melakukan penempatan yang gagal pula. Nah, kira-kira ada nggak sih semacam cara untuk kita bisa tahu nih, oh yang seperti ini dia berada di batasan teratas yang sudah bisa untuk jangkauan autopilot, oh yang seperti ini masih di mechanical. Nah, sebatas pengalaman Bapak maupun saya sendiri, bagaimana kita bisa menemukan atau mengklasifikasi batasan itu gimana Pak? Jadi kalau based on video yang sudah kita saksikan, kemudian based on piramida yang sudah kita lihat juga, di situ bisa kita lihat bahwa 6 leveling tersebut adalah yang pertama obedience atau kepatuhan, kemudian yang kedua itu adalah ketekunan, kemudian yang ketiga kepandaian. Ini 3 level level pertama seperti itu. Coba Pak, yang tadi ketekunan, kepatuhan, ketekunan, kemudian pandai, intelektual. Ya, ini mekanikal yang level pertama ya Pak. Betul, ya. Ibu. Kalau untuk level selanjutnya atau piramida yang atasnya itu di inisiatif, kemudian kreativitas, kemudian di passion Ibu. Inisiatif, kreativitas, dan passion itu berada di level 2 atau level atas. Betul. Sehingga yang ditanyakan Bu Anita tadi adalah bagaimana sih kita sebagai pemimpin itu bisa mendapatkan atau mengcapture kondisi organisasi kita guna memaksimalkan potensi karyawan atau employee di organisasi kita. Kalau based on piramida tersebut, untuk level pertama itu tentu bisa kita seleksi di awal Ibu, sebelum tim itu masuk ke organisasi. Seperti itu, kita bisa melakukan sejumlah tes untuk melihat kalau kepandaian tentu bisa mudah. Kemudian untuk ketekunan itu dan kepatuhan itu mungkin yang agak tricky Ibu ya, karena bagaimana kita bisa melihat dia patuh atau enggak sebelum waktu yang membuktikan seperti itu. Namun pada dasarnya ada sejumlah tes psikologi untuk hal tersebut seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, untuk inisiatif, kreativitas, dan passion itu based on apa yang pernah saya lakukan, kita bisa melakukan sejumlah metode terhadap tim kita. Yang pertama misalkan aspek psikologis. Apa saja aspek psikologis yang bisa kita lakukan guna mendapatkan 3 tingkatan yang kedua tadi? Itu kita bisa melakukan pendekatan komunikasi. Yang kedua itu based on aspek psikologis,
kita bisa memberikan jaminan rasa aman kepada pihak-pihak yang kita ajak diskusi atau komunikasi. Dari situ kita bisa men-unlock, oh Bu Nita, saya nyaman nih diskusi dengan Bu Nita. Dari situ muncul keyakinan atau muncul trust dari masing-masing organisasi tersebut. Seperti itu. Bisa juga di metode selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan otonomi. Apa saja pendekatan otonomi itu? Salah satunya adalah delegasi. Based on delegasi, Ibu bisa membuktikan nih by time, oh dia ternyata mampu, dia inisiatif untuk problem solving, dia kreatif, kelihatan passionnya di situ, seperti itu. Dan yang ketiga, salah satunya yaitu melalui rekognisi. Rekognisi, betul. Yang pernah saya dapatkan salah satu ilmu juga dari CEO di BUMN di Garuda, Ibu. Beliau setiap pagi itu istilahnya itu jalan-jalan ke lantai 1 menemui OB, menemui staf-stafnya itu untuk menyampaikan rekognisi, terima kasih, kemudian berdiskusi, bincang-bincang di level bawah. Hal tersebut merupakan sebuah kebanggaan. Keistimewaan dan kebanggaan ya, betul, Pak ya. Langsung betul. disapa langsung oleh ownernya ya. Betul, oleh CEO-nya itu kebanggaan. Kemudian melalui hadiah atau reward seperti itu. Apakah reward itu kemudian melulu mengenai uang? Tidak juga, Ibu. Betul. Bisa juga perusahaan memberikan bentuk, contohnya pasti sudah common dilakukan kayak best employee dan sebagainya, seperti itu sih, Ibu. Oke, yang paling menarik ini ya Pak, ada dua hal yang disampaikan tadi, tahap level pertama dan level kedua. Nah, bicara level pertama, tricky. Tadi saya sempat capture satu kata tricky. Ini memang kebanyakan nih kalau dari apa yang sudah saya alamin ya. Saat orang ingin lolos dalam seksi pertama, dia akan menunjukkan value-value yang positif, gitu kan? Patuh, apa yang menjadi keterampilan dia juga bisa kasih tunjuk di awal, gitu kan? Namun tidak sedikit itu tidak konsisten. Nah, sehingga hal-hal semacam ini tuh terkadang bagi leader nih utamanya seolah-olah ada kegagalan dalam proses leadershipnya, tapi pada dasarnya di awal tuh baik dan sesuai. Nah, kalau menyikapi hal tersebut terkait tricky itu gimana nih menurut Pak Randy? Jadi pimpinan atau leader itu salah satu tugas utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Seperti itu. Salah satunya seperti itu. Ketika lingkungan kerjanya sudah sehat, sehingga pendekatan dari leader tadi itu bisa masuk ke tim yang bersangkutan. Tuh, seperti itu sih kalau menurut saya, Bu. Dan di beberapa case yang sudah saya implementasikan, kadangkala itu ketika di awal menunjukkan value yang bagus, tapi makin kesini makin nggak jelas, misalkan seperti itu dilakukan pendekatan komunikasi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Komunikasi, pastikan dia aman dan nyaman menyampaikan unek-uneknya. Di situ tidak semua apa yang disampaikan tim itu kita akomodasi, itu tentu, akan tetapi menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman itu sudah mutlak kewajiban pimpinan, Ibu. Seperti itu. Oke, jadi sebagai pimpinan yang bisa saya simpulkan nih Pak ya, sebagai pimpinan itu sudah selayaknya menciptakan satu lingkungan yang membuat karyawan kita itu lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman, terus kemudian merasa ini adalah tempat yang terbaik gitu ya. Dan yang paling penting, adanya perubahan perilaku ini juga pasti ada pemicu. Betul. Nah, leadership, seorang leader itu wajib tahu kira-kira pemicunya apa nih. Betul. Dan hal tambahan lagi yang saya bisa capture tadi, kita tidak bisa menyenangkan semua atau mengakomodir semua keinginan karyawan. Tentunya juga ada proses sosialisasi. Nah, di mana itu tetap harus merujuk pada kepentingan bersama dan juga goal perusahaan. Betul, Ibu, seperti itu. Oke, wah luar biasa sekali Sobat Semanggi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, tamu kita pagi ini tuh sangat luar biasa sekali. Namun saya mau ulik lagi topik yang kedua dari level yang kedua. Saya tadi tertarik dengan kalimat delegasi. Nah, delegasi, namanya mendelegasikan gitu ya. Terkadang
Oke, saya kasih kamu tugas seperti ini. Nggak sedikit seorang leader itu tidak menjelaskan prosesnya seperti apa, tapi yang dia inginkan adalah resultnya begini ya. Nah, kegagalan dalam proses delegasi ini, ketika saya mencoba untuk berdiskusi gitu ya, perintah saya apa? Kemudian kenapa ini nggak happen karena apa? Ternyata nggak sedikit orang-orang yang kita delegasikan ini tidak memahami proses, Pak. Nah, apakah sebagai leader ketika memberikan delegasi, ini kalau kita bicara delegasi ini kan berarti levelnya sudah bukan level apa ya, mechanical lagi yang dilakukan, ya strategi planning mungkin lebih kreatif lagi. Tapi apakah memang kita harus sampai di tahap menjelaskan prosesnya juga? Menurut Pak Randy gimana? Kalau based on pengalaman saya, Ibu, itu di level delegasi ada tidak hanya hasil yang diinginkan yang terbaik, pasti semua pimpinan menginginkan ketika didelegasikan aman, nggak ada masalah seperti itu. Akan tetapi ingat, leader atau pemimpin itu tugasnya juga menaungi dan mengayomi, sehingga ketika yang didelegasikan tadi belum happen, kalau menurut versi point of view pemimpin, bagaimana nih? Apakah yang didelegasikan tadi diomeli, diamuk, gimana? Nah, sehingga kebanyakan ketika itu terjadi, maka seperti yang Ibu sampaikan tadi di awalnya menunjukkan value, tapi kemudian makin kesini makin nggak jelas. Padahal yang bikin nggak jelas itu leadernya sendiri, pemimpinnya sendiri, seperti itu. Analoginya, ketika misalkan ada tunas tumbuh, tunas itu kita inginnya jadi pohon yang tinggi untuk menaungi kita, tapi begitu tumbuhnya itu agak melenceng sedikit sudah kita babat. Nah, sudah kita babat. Lah bagaimana bisa tumbuh jadi pohon kalau baru tunas saja sudah kita potong? Seperti itu sih, Bu. Oke, penjelasannya cukup bagus ya rekan-rekan. Siapa yang kira-kira mau dinaungi dan diayomi oleh Pak Randy? Tadi ada kalimat dinaungi dan diayomi gitu ya. Jadi nggak sedikit delegasi itu tidak perfect jalan karena memang dalam prosesnya itu butuh dipantau. Betul. Dalam prosesnya itu butuh kita evaluasi. Dalam prosesnya itu juga butuh kita berikan insight. Karena bagaimanapun juga yang didelegasikan dengan yang mendelegasikan ini memiliki taraf pemahaman dan pengetahuan yang berbeda. Betul. Tujuan dari goals itu adalah apa yang kita delegasikan happen, dan sepanjang orang yang kita berikan delegasi ini ketika menjalankan itu ada satu proses yang bisa diambil, satu pelajaran. Untuk apa? Untuk next step dia juga akan menjadi di posisi saat ini. Ya, setuju. Jadi semacam bagaimana kita menduplikasi ya, menduplikasi kemampuan. Ini juga salah satu proses develop ya Pak ya. Betul. Develop untuk menciptakan Pak Randy 1, Pak Randy 2, dan Pak Randy 3. Betul. Okay. Misalkan ketika kita mention di kode niaga tama, kode niaga tama dengan 6 cabangnya sudah segini gedenya, otomatis Bu Anita wajib nih membuat Bu Anita yang lain. Seperti itu. Kenapa? Karena bukannya gagal ketika Bu Anita tidak bisa membuat Bu Anita yang lain, tidak di situ, karena goals kita bukan orientasinya wajib ada leader seperti Bu Anita, tidak. Akan tetapi bagaimana Bu Anita mewadahi, memberi pijakan bagi teman-teman itu juga untuk tumbuh dan berkembang. Goalsnya di situ sih. Oke, sepakat sekali Pak. Jadi kalau yang disampaikan tadi bagaimana kita memaksimalkan potensi ya, potensi. Garis bawahnya adalah sebagai seorang leader itu tugas kita itu harus mencetak leader-leader lagi. Nah, karena apa? Organisasi itu akan terus tumbuh. Ketika organisasi tumbuh namun hanya dipimpin oleh satu orang saja, kita familiar dengan kalimat one man show. Itu tidak benar dan itu relatif mudah terguncang atau mudah goyah. Artinya tugas utama seorang leader adalah menyiapkan leader-leader yang lain, yang dimana kita bisa melihat dari level yang kedua tadi yang disampaikan, memiliki passion, memiliki kreativitas, dan memiliki inisiatif. Artinya apa? Goal sudah jelas, prosesnya silakan Anda lakukan sendiri. Ini menuntut seseorang untuk dia passion nggak sih di sini? Ini juga menuntut seseorang sampai sebatas apa sih kreativitasnya? Apakah harus di titik A itu harus lewat sini? Nah, ini juga yang jadi
tantangan ya, utama buat saya juga. Mention pagi ini dengan kita podcast bareng ya, saya dengan Pak Randy ini, Pak Randy secara tidak langsung memberikan peringatan nih teman-teman semua dari Semanggi. Bu Nita, ini harus nyiapin Bu Nita 1 dan Bu Nita 2. Thank you banget nih Pak, saya sudah di-mention, dan ini juga salah satu komitmen saya untuk bagaimana semakin ada Bu Nita 1 dan Bu Nita 2, otomatis organisasi di Kode Niaga Tamba ini juga semakin besar dan semakin tumbuh. Oke, boleh Pak Randy, Sobat Semanggi yang di rumah ini pasti ingin kasih quote deh Pak melalui pertemuan kita siang ini, pembahasan kita siang ini. Silakan Pak Randy. Meng-highlight tema podcast kali ini, quote dari saya yaitu kesalahan itu manusiawi. Habiskan kesalahanmu sebanyak mungkin agar kemudian kesuksesan mendatangimu dan kamu tersenyum bahagia, seperti itu. Habiskan jatah gagal kamu agar kamu berakhir dengan bahagia dan kesuksesan. Baik, terima kasih Pak Randy. Kita akhiri untuk podcast kita siang ini, dan sampai ketemu lagi tentunya dengan narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Semanggi, bye bye.